apakah parkir yang dibayarkan itu kemudian masuk ke dalam kas Perumda Parkir? Itu pertanyaan, dan kita menduga di situ ada distorsi. Betul. Tidak sampai semuanya masuk ke kas maksud semua. Nah, karena air yang masuk ke PDAM kemudian dialirkan ke konsumen-konsumen kita, di tengah jalan yang hilang. Lebih banyak yang hilang. Lu kemana? Kemana air ini? Pajak ini kita bayarkan ini bukan untuk siapa-siapa. Tapi juga akan kembali lagi akan kembali dan itulah siklusnya. Karena kan sekarang di Perumda kita, ketika pendapatannya meningkat, biaya operasional juga ikut meningkat. Tidak bisa kita terulang ada pada kondisi yang penuh dengan ketergantungan, apalagi menghadapi ketidakpastian ekonomi global hari ini. Tiba-tiba misalnya nanti tahun depan pemerintah pusat motong lagi dan transfernya ke pemerintah tambah sedikit lagi. Kali ini untuk program podcast kali ini kami kedatangan narasumber yang kami nilai kompeten dan cukup kuat untuk membahas isu-isu ini. Beliau adalah Bapak Hartono. Selamat berjumpa Pak di program podcast kali ini. Kasih ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak Hartono ini adalah legislator Kota Makassar yang saat ini sebagai anggota Komisi B yang membidangi tentang ekonomi dan keuangan. Ekonomi pendapatan. Dan tentunya sangat relevan ketika misalnya kita mau berbahas tentang pendapatan asli daerah khususnya di Kota Makassar, bagaimana kemudian rentetan dari awal dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya PAD sampai dengan proyeksi pendapatan asli daerah untuk 2026 ini. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan Pak, sebagai ilustrasi bahwa tahun 2024 itu target PAD Kota Makassar itu 1,6 triliun. Ya. Saya tidak tahu berapa kemudian realisasinya, kemudian pada tahun 2025 kemudian meningkat menjadi 1,8 sampai 2 triliun, tetapi sampai Desember laporannya pada tahun lalu itu hanya 1,5 triliun yang berhasil dicapai. Nah sekarang untuk tahun 2026 kami mencatat bahwa targetnya mencapai 2,6 triliun pada tahun ini, kemudian sampai semester ketiga tahun 2006 atau tahun ini yang Januari, Februari, Maret baru sekitar tercapai 362 miliar atau sekitar 17%. Saya kira data-data ini yang kemudian akan kita kombinasikan dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian tentunya sebagai pembuka ini Bapak melihat bagaimana sebenarnya tren kenaikan pendapatan asli daerah atau target-target yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam beberapa tahun terakhir ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Pertama terkait dengan PAD Kota Makassar, saya ingin bicara lebih awal begini, bahwa seluruh yang kita inginkan di kota ini, apapun yang kita ingin bangun di kota ini dengan seluruh gagasan-gagasan besar kita, pada akhirnya akan berhadapan dengan realitas bahwa ternyata kita harus memastikan bahwa ketersediaan anggaran kita, fiskal kita cukup untuk melakukan itu semua. Cukup. Nah, hari ini kita di APBD tahun 2026 ini kita menetapkan APBD kita di angka 5,1 triliun. Dan di sana juga kita menetapkan target PAD kita di tahun 2026 ini itu di angka 2,1 triliun sebetulnya. 2,1 triliun. Cuma di angka 2,1 triliun itu Pak Wali mengatakan saya mau 2,6 triliun. Jadi ada optimisme yang luar biasa. Dengan melihat tren bahwa di tahun 2025 itu memang teman-teman di Bapenda itu mampu mencapai angka 1,97 triliun sampai 31 Desember. Hampir menyentuh angka 2 triliun. 2 triliun. Nah, itu kita apresiasi bahwa ada perbaikan kinerja teman-teman di Bapenda dalam rangka memastikan bahwa PAD kita itu dalam kendali pemerintah kota. Betul. Dan kalau kita bicara PAD, pendapatan asli daerah, maka kita mesti mengenali apa saja itemnya. Itu akan kita urai nanti Pak ke depan. Setidaknya bahwa kita akan secara umum dulu sektor-sektor utama yang saat ini kemudian menjadi penopang terbesar untuk PAD di Kota Makassar apa saja Pak, supaya semacam ada edukasi kepada masyarakat
bukan hanya mengenal pajak tok saja setiap bulan mereka ditagih atau setiap tahun mereka ditagih kemudian ditarget oleh pemerintah di kecamatan dan kelurahan, Pak. Mungkin ada sektor-sektor lain yang bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat Kota Makassar bahwa di sektor ini loh sebetulnya yang juga menjadi bagian terbesar untuk penyumbang PAD khususnya di kota kita. Jadi karena kalau kita melihat misalnya tren, tapi saya selalu mengatakan juga begini. Iya. Kenaikan, kalau kita perhatikan tren, terus ada kenaikan dari PAD kita dari tahun ke tahun, menunjukkan tren terus meningkat. Hanya pertanyaannya, apakah capaian misalnya di angka 1,97 triliun itu adalah angka maksimal yang secara potensi memang hanya itu yang bisa kita capai. Iya. Sehingga kita bisa mengatakan berprestasi. Karena bagi saya sebetulnya dengan angka 1,97 triliun itu kita tidak bisa mengatakan ini tinggi atau ini rendah kalau kita tidak bicara angka potensi. Nah ini yang sampai hari ini kita tidak pernah, teman-teman dari Bapenda tidak pernah menyebutkan angka secara jelas potensi penerimaan PAD kita dari seluruh sektor yang ada kalau itu dimaksimalkan. Itu apa penyebabnya, Pak? Sehingga kesulitannya untuk memetakan hal seperti itu. Nah ini kan sesungguhnya kalau kita mau jujur mengindikasikan bahwa kita sampai hari ini belum secara maksimal mengenali dan menggali betul potensi-potensi penerimaan kita, penerimaan sumber-sumber PAD kita. Itu pasti kita misalnya bicara tentang pajak restoran. Betul. Punya enggak data kita berapa restoran di kota ini? Iya. Kita misalnya bicara pajak perhotelan, tahu enggak berapa hotel di Makassar ini, berapa kamarnya, berapa potensi? Kalau misalnya okupansi hotel itu maksimal, kira-kira berapa yang potensi bisa diterima? Iya. Hari ini itu kita tidak punya data itu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan untuk mengukur tren itu, kita hanya bandingkan misalnya tahun 2024 kita capai sekian, ketika ada peningkatan sekian di 2025 kita mengatakan ini meningkat, padahal belum tentu. Makanya tidak heran kalau Pak Wali tiba-tiba mengatakan saya mau 2,6 triliun. Iya. Pesannya adalah masih terlalu banyak potensi-potensi yang sampai hari ini tidak dimaksimalkan, belum tersentuh. Mudah-mudahan memang belum tersentuh. Yang bahaya kalau sengaja belum disentuh. Ada indikasi itu, Pak? Saya tidak ingin berspekulasi terlalu jauh, tetapi kalau melihat kota sebesar Makassar ini dan kita hanya mampu diangkat 2, triliun, saya kira itu angka itu kecil bagi kota sebesar Makassar ini. Tapi apakah misalnya karena ada kasus kemarin Pak kalau tidak salah, ada beberapa memang tempat restoran lah atau semi restoran lah yang kemudian dinilai tidak taat pajak. Ada sekitar 10 lebih ya, kemudian disidak oleh anggota dewan, legislator, mungkin Bapak juga salah satu yang terlibat di situ. Nah, apakah misalnya ada indikasi bahwa memang ada dugaan tanda kutip bahwa antara OPD atau Bapenda dalam hari ini dengan wajib pajak ini kemudian ada permainan sehingga ada temuan kemarin yang dilakukan oleh legislator kita? Kami di Komisi B sebagai komitmen kita untuk bagaimana mendorong peningkatan PAD itu melakukan banyak sidak. Sekalipun kemudian ada suara-suara sumbang. Dan saya pahami bahwa ketika ini dilakukan ini bisa sedikit mengganggu iklim investasi kita. Orang bisa mengatakan kenapa seketat itu. Betul. Tetapi yang kita ingin kirimkan dari sidak yang dilakukan oleh Komisi B adalah kita mencoba mengenali, karena dilatar belakangi oleh keraguan-raguan. Jangan sampai potensinya lebih besar dari apa yang dicapai sampai hari ini. Dari sidak yang belum banyak kita lah, belum saya kira kalau kita presentasikan dari begitu banyak pelaku usaha, terlalu kecil yang kita lakukan ini, dan kita sudah bisa menemukan bahwa ternyata banyak pelaku-pelaku usaha kita ada yang sama sekali tidak bayar pajak. Ada yang nunggaknya sampai 10 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang memang ogah-ogahan banyak semau-maunya bayar pajak. Ada. Nah, saya bayangkan kalau semua pelaku-pelaku usaha ini kemudian kita data dengan benar, kemudian kita telusuri dengan benar, maka saya katakan jangankan 2 triliun, angka 3 triliun pun bisa dicapai. Bisa dicapai. Optimistis bisa dicapai. Sangat optimis. Nah, dengan sekarang mengenali ini semua. Selain sidak kemarin, Pak, apa yang langkah konkret pendekatan yang dilakukan oleh Dewan untuk meningkatkan ini Pak, kinerja Bapenda dalam hal
menarik pajak kepada wajib-wajib pajak itu? Iya, jadi selain setelah sidak itu apa? Kami melakukan sidak, Iya. kami panggil pelaku usaha ini datang ke DPR. Iya. Kita RDP bersama dengan Bapenda. Kita kenali masalahnya. Dan kita langsung mengeluarkan rekomendasi kepada Bapenda. Yang tidak bayar pajak dipanggil, apa masalahnya? Iya. Mau enggak selesaikan? Kalau tidak mau selesaikan kewajibannya kan ada perdanya mengatur tentang itu. Sampai pada tingkat penutupan kalau memang dianggap tidak mau taat pada pajak. Atau ada hal-hal lain yang memang perlu kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, rekomendasi dari Ketua Bapenda, pertama kita minta supaya maksimal melakukan pendataan wajib pajak di kota ini. Kita ingin ada keadilan bagi pelaku-pelaku usaha. Jangan ada yang aktif membayar pajak, tapi di saat yang sama ada yang tidak sama sekali abai dengan kewajiban pajaknya. Kita ingin Bapenda adil, kerja keras untuk mendata semua. Apakah ada semacam regulasi baru yang saat ini tengah digodok oleh Dewan karena melihat fenomena-fenomena bahwa sebetulnya potensi yang sangat besar tapi belum bisa tergarap, sehingga perlu mungkin diberikan semacam regulasi atau aturan-aturan baru terkait dengan itu, Pak? Kalau misalnya untuk pajak restoran, kita punya Perda nomor 1 tahun 2024. Saya kira itu masih sangat ideal untuk diterapkan saat ini ya. Diterapkan saat ini. Yang memang sedikit mungkin kita butuhkan regulasi terkait dengan pengelolaan perparkiran kita. Parkir. Nah, saat ini kami di Komisi B itu sementara pansusnya berjalan terkait dengan perda pengelolaan parkir. Karena kita juga menduga bahwa kebocoran penerimaan kita dari sektor perparkiran itu tidak kecil. Besar, Pak ya. Bahkan boleh jadi separuh dari yang diterima. Dari yang diterima ini. Ya, separuh dari yang diterima ini kemudian bocor. Dan saya kira itu menjadi pekerjaan besar teman-teman di Perumda Parkir untuk memastikan ketika regulasi ini mungkin dalam waktu dekat ini akan kita paripurnakan, ada pedoman baru dalam pengelolaan perparkiran kita sehingga kita bisa memastikan atau setidak-tidaknya mengurangi kebocoran di perparkiran kita. Apa yang menjadi pembeda dari aturan parkir yang ada dengan hal yang baru nanti ini, Pak? Karena mohon maaf Pak, karena memang juga menjadi keluhan masyarakat secara umum bahwa kenapa mesti ada kebocoran parkir sementara hampir setiap sudut jalan di Kota Makassar ini dipenuhi oleh tukang parkir. Dan itu bisa menjadi pendapat yang lebih luas. Satu kawasan Panakukang saja Pak mungkin bisa membangun ini. Dalam sidak-sidak yang kita lakukan juga sesungguhnya, apakah ada kendaraan yang tidak bayar parkir? Saya kira bayar semua. Pertanyaannya adalah, apakah parkir yang dibayarkan itu kemudian masuk ke dalam kas Perumda Parkir? Itu pertanyaan. Dan kita menduga di situ ada distorsi. Betul. Tidak sampai semuanya masuk ke kas. Nah, karena itu kita berharap perda ini nanti mengatur, di dalam perda itu diatur tentang digitalisasi parkir. Jadi nanti kita berharap, dan sekarang sudah mulai dibangun teman-teman di Perumda Parkir itu, pembayaran parkir itu by QRIS semua. Jadi kita tidak lagi terima tunai untuk memastikan bahwa ini memang langsung masuk ke kas teman-teman di Perumda Parkir. Tapi yang sangat urgent dari perda yang kita ingin godok ini adalah hari ini kita masih bicara tentang retribusi parkir. Itu sebetulnya tidak boleh. Retribusi parkir itu tidak boleh ke Perumda, mesti langsung ke kas daerah. Nah, makanya nanti di dalam perda ini nanti yang kita kenakan itu adalah jasa layanan parkir. Jasa layanan parkir. Nah, itu yang akan masuk ke Perumda. Masuk ke Perumda. Hari ini kan parkir kita punya jasa layanan parkir dan ada juga pajak parkir. Oleh mal-mal, tempat-tempat yang usaha yang punya tempat parkir itu kan mereka bayar pajak parkir. Karena memang saya kira di perumda-perumda kita hari ini selain saya kira masih banyaknya kebocoran-kebocoran yang ada, yang lain juga saya kira masih didorong bagaimana perumda ini bergerak secara efisien. Saya melihat perumda-perumda, hampir seluruh perumda kita itu belum efisien dalam menjalankan bisnisnya. Kan cuma parkir di PD Pasar, di terminal, di PDAM sekalipun. Betul. Di PDAM, bayangkan di PDAM.
saya tidak bisa, agak susah saya terima kalau di PDAM itu sampai monep kami terakhir kemarin, tingkat kehilangan air di PDAM itu ada di angka 51%. 51%, Pak. Gila kan? Artinya air yang masuk ke PDAM kemudian dialirkan ke konsumen-konsumen kita di tengah jalan yang itu hilang. lebih banyak yang hilang. Lu kemana? Kemana air itu? Itu yang... pemicunya apa, Pak? Dari hasil analisa Dewan kita sendiri. sudah minta teman-teman di PDAM untuk menjelaskan kenapa sampai hilang sebegitu banyak. Ceritalah tentang instalasi yang sudah tua, kemudian meteran yang banyak bocor gitu, Pak. Ya, banyak kebocoran, meteran-meteran yang ada di rumah-rumah warga yang sudah harus diganti. Nah, inilah yang kami juga minta kepada teman-teman di PDAM supaya konsen di dalam rangka pembenahan jaringan, bukan sekedar menambah jaringan, tapi benahi jaringan. Karena untuk apa kita menambah jaringan kalau jaringan yang lama ini tidak kita benahi? Kalau bocoran sampai 50% kan gila itu. Itu temuan mereka sendiri, Pak. Temuan mereka sendiri. Dan itu dari artinya penyakit itu dari mereka sendiri yang tahu, yang harusnya mereka sudah ada obatnya sendiri bagi mereka, Pak. Harusnya, tapi tidak pernah selesai. Nah, makanya saya kira tantangan kepada manajemen direksi Perumda PDAM ke depan untuk memastikan, karena hari ini mereka konsen untuk menambah jaringan baru. Tapi saya katakan, kalau juga jaringan baru ditambah, tapi kehilangan air ini tidak dibenahi, kan sama saja. Sama saja. Yang harus dilakukan adalah pastikan kebocoran ini kita hilangkan, kehilangan airnya kita kecilkan sekecil mungkin, sambil berbarengan kita menambah jaringan baru. Ya, itu. Setidaknya kita tidak ingin membicarakan satu perumda atau satu spesies, tapi secara umum saja, Pak, bahwa kemungkinan apakah misalnya DPR itu menemukan semacam kesulitan OPD di dalam hal mengoptimalkan peningkatan PAD itu, Pak, selain tadi hal-hal teknis, misalnya tadi yang PDAM, kemudian di parkir yang kemudian banyak kebocoran, Pak. Nah, apakah memang kelemahan daripada OPD kita yang ada ini dalam hal berkinerja sehingga sulit untuk mengoptimalkan PAD itu, atau bagaimana, Pak, sebetulnya dari Dewan melihat? Dalam pandangan kami sebetulnya harusnya tidak ada kendala yang tidak terlalu berat kita hadapi. Betul. Regulasinya sudah jelas. Regulasinya saya kira jelas. Tinggal memang bagaimana teman-teman yang ada di bidang masing-masing itu bergerak lebih masif. Betul. Lebih bekerja lebih keras. Misalnya kan di pajak restoran misalnya, kita kan hanya butuh coba data semua berapa pelaku usaha kita di yang berada di bidang restoran misalnya. Betul. Hotel-hotel misalnya. Saya malah dengan agak ini ke teman-teman saya bilang begini, kalau mengidentifikasi berapa hotel di Makassar, tidak cukup mengenal hotel ada 100 misalnya, tapi yang kita mau tahu berapa kamarnya. Berapa kamar? Karena yang menentukan itu kamarnya berapa. Nah, kan kita masih menghitung. Kalau misalnya kamar-kamar ini terisi semua, atau katakanlah separuh yang terisi, potensi penerimaan pajaknya berapa? Itulah yang bisa kita gunakan sebagai dasar menghitung, oh ada kenaikan, ada penurunan. Kalau sekedar membandingkan tahun yang sama, bulan yang sama di tahun lalu dengan hari ini, itu tidak objektif juga. Karena belum tentu data kemarin itu sudah menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Betul. Nah, ini yang kita coba terus dorong untuk teman-teman akan update data, wajib pajak, sambil memastikan semua yang sudah terdata itu konsisten melakukan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Apakah ada sistem sanksi, Pak, yang diberikan selama ini sehingga hampir tidak ada efek jera yang kemudian bisa diterapkan baik oleh wajib pajak maupun oleh Bapenda sendiri sebagai saya kira ketegasan memang penting. Sekalipun memang ini juga mesti saya juga memahami bahwa kehadiran perumda-perumda kita ini memang karena harusnya begini, pajak itu adalah efek dari tumbuhnya ekonomi secara baik. Betul. Ya, jadi memang kita juga, pemerintah kota juga tidak boleh berpikir hanya pajaknya saja, tetapi pemerintah kota berkewajiban bagaimana memastikan iklim investasi, iklim usaha di Kota Makassar ini berjalan dengan baik, sehingga semua orang bisa berusaha dengan baik. Dan ketika usaha tumbuh dengan baik, maka dari situlah kita tunggui pajaknya. Kita juga tidak bisa serta-merta saya nunggu pajaknya deh, tidak mau tahu saya. Nah, ini yang makanya saya kira pekerjaan bersama itu adalah, saya selalu sampaikan ke teman-teman di Bapenda,
lakukan edukasi kepada seluruh wajib pajak kita untuk membangun kesadaran bayar pajak bahwa ini pajak ini kita bayarkan ini bukan untuk siapa-siapa. Betul. Tapi juga akan kembali lagi Akan kembali. akan kembali dan itulah siklusnya. Kesadaran wajib pajak memang juga dibutuhkan dalam hal ini. Hasil sangat penting. Itulah tugas Bapenda ya saya kira untuk terus melakukan edukasi, membangun kesadaran sehingga setiap orang terpanggil untuk menunaikan kewajibannya terkait dengan pajak ini. Ada yang menarik Pak, sempat disinggung tadi mengenai utamanya yang untuk parkir ini bahwa akan kita coba memanfaatkan digitalisasi yang ada. Nah, kita pernah mencoba sebetulnya beberapa kali Pak, khususnya parkir itu kadang-kadang sudah ada inovasi terbaru untuk parkir, tetapi pada akhirnya tidak lanjut juga Pak. Nah, dari Dewan sendiri melihat optimalisasi dari penggunaan digitalisasi nantinya dalam hal membantu peningkatan PAD itu Pak seperti apa Pak gambarannya? Kita optimis kalau digitalisasi parkir ini dilakukan, saya kira akan sangat signifikan. Tinggal sekarang pertanyaannya, seberapa mampu teman-teman Perumda Parkir ini mengcover area-area yang memang menjadi kewenangannya teman-teman di Perumda Parkir. Betul. Tapi yang jauh lebih penting sesungguhnya adalah komitmen bersama. Bahwa memang kita punya komitmen bersama untuk memastikan tidak ada kebocoran dalam penerimaan kita di sektor manapun, di perumda manapun. Itu komitmen. Betul. Karena jangan sampai dengan kondisi yang ada ini, andaikan kita tegak lurus semua, saya kira tidak. Tapi ya kita pahami juga bahwa tetap dalam proses-proses itu ya ada saja yang kemudian beloknya kemana-mana. Tapi kita kan kita bisa memaklumi sepanjang jangan juga terlalu berlebihan. Tapi di Bapenda sendiri Pak, kalau upaya-upaya digitalisasi yang dimanfaatkan, apakah ada jaminan tetap tidak peningkatan PAD bisa kemudian malah lebih baik Pak? Karena ini kita baru mau lakukan, tetapi kalau misalnya kita berpikir kalau digitalisasi itu kan nggak akan singgah di mana lagi. Betul. Ya, sehingga bisa memang akan langsung masuk ke dalam. Aksesnya langsung. Tinggal memang nanti komitmen kita bersama, apakah betul bersungguh-sungguh untuk memaksimalkan PAD ini. Ada percontohan Pak, semacam pilot proyek di daerah lain bahwa sebenarnya efektif sekali bahwa ketika misalnya pola digitalisasi ini diterapkan. Saya kira sekarang di beberapa kota kami sudah banding di Bali dan ini kita sama-sama mulai sekarang. Makassar, karena kan yang punya Perumda Parkir itu kalau tidak salah hanya Makassar dengan Bali yang punya. Nah sekarang juga mereka sedang menggagas digitalisasi parkir dan kita sama-sama. Memang kita belum menemukan satu daerah yang sudah selama ini sudah menerapkan ini, sama-sama kita mulai untuk menerapkan ini dengan harapan bahwa ini bisa memberi pengaruh yang besar bagi hilangnya, menekan sekecil mungkin kebocoran-kebocoran dalam penerimaan kita. Jadi secara ke depan ini Pak, apakah misalnya ada sektor baru yang kemudian sedang dilirik baik dari Dewan yang selalu memberikan masukan mungkin kepada OPD untuk peningkatan PAD selain tadi Perumda, kemudian dari pajak PBB, dari masyarakat dan segala macam, ada sektor-sektor lain yang kemudian dinilai ternyata di sini juga potensi untuk meningkatkan itu Pak untuk saat ini. Sekarang kan misalnya kita juga mendorong teman-teman di Dinas Pariwisata. Salah satu yang kita berharap berkontribusi bagi PAD kita itu adalah teman-teman di Dinas Pariwisata. Kunjungan wisatawan hari ini. Maka kita juga mendorong teman-teman untuk secara kreatif mencoba membuka destinasi wisata baru di kota ini. Kita punya banyak pulau yang sesungguhnya potensi. Betul. Tapi selama ini kan tidak kita apa-apa. Tidak tergarap. Nah, sekarang Dinas Pariwisata kita coba dorong. Kita berharap kalau itu bisa kita maksimalkan, maka ada sumber pendapatan baru yang bisa diterima oleh pemerintah kota untuk memperbesar PAD kita. Ada untuk seperti ini Pak, ada rencana misalnya usulan untuk kolaborasi dengan pihak swasta Pak? Karena kemungkinan misalnya anggaran yang terbatas dengan kondisi saat ini banyak efisiensi sehingga untuk memunculkan destinasi-destinasi baru itu kemungkinan agak harapan kita masih agak jauh lah istilahnya dengan kondisi keuangan yang ada sekarang ini Pak. Nah sehingga pelibatan pihak ketiga atau investor swasta itu kemungkinan terbuka Pak.
Nah, karena kan kemarin memang juga kendalanya di beberapa pulau yang potensi untuk jadi destinasi wisata baru, itu kan ketiadaan tempat singgah perahu-perahu itu untuk bisa bersandar, dermaga. Oh, dermaga. Kita tidak punya dermaga wisata di kota ini. Akses transportasi memang aksesnya Pak, itu yang kendala. Nah, kita coba dan dinas pariwisata sekarang sudah di salah satu lupa namanya pulau apa ini yang sudah dalam feasibility study untuk pembangunan dermaga, dan satu-satunya dermaga wisata yang akan ada di Kota Makassar. Betul. Akan ada. Kami Komisi B mungkin dalam waktu dekat akan berkunjung melihat itu. Tapi terkait misalnya apakah perlu sharing dengan pihak swasta, tentu itu ranahnya teman-teman di dinas yang punya perencanaan itu. Betul ya. Kami di DPR ketika misalnya kalau misalnya akan sharing tentu akan komunikasi ke kami. Betul, dan kita tentu akan memberikan saran-saran. Kalau misalnya memang secara finansial kita punya keterbatasan, maka kenapa tidak? Untuk kemudian kita melibatkan pihak ketiga untuk terlibat di dalam proses pembangunan destinasi wisata baru di kota kita. Gitu. Kemudian Pak, kalau misalnya selain pajak Pak ya, kemungkinan apakah misalnya masih ada dorongan dari DPR ini untuk inovasi kepada pemerintah OPD supaya tidak terlalu fokus atau membebani masyarakat dengan pajak atau retribusi baru Pak? Maksudnya ada sumber-sumber lain yang bisa kita dapatkan Pak selain itu? Kalau kita di Makassar ini kan sumber PAD itu kan kalau bukan pajak retribusi. PAD yang lain kalau misalnya Makassar ini seandainya kita misalnya punya tambang. Kita kan tidak punya di Makassar ini. Sehingga ya hanya itu yang bisa kita sampai hari ini, karena semua kan sumber-sumber penerimaan itu kan diatur dalam regulasi kita. Betul. Ya, semua akan diatur. Andai kita punya tambang galian C misalnya, tapi hari kan kita tidak ada. Tapi nggak ada sumber daya seperti itu. Ada sumber daya itu. Sehingga kita lebih memilih untuk fokus pada potensi yang ada hari ini. Dan saya kira kalau itu dimaksimalkan, itu luar biasa sesungguhnya. Luar biasa. Sambil memang saya katakan tadi bahwa tugas kita bersama pemerintah kota ini adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang kondusif di kota ini. Betul. Sehingga geliat usaha ini bisa tumbuh berkembang, dan di ujung dari perkembangan itu kita nungguin kesadaran mereka untuk membayar pajak mereka. Sebagai closing terakhir Pak, target jangka panjang DPR Pak terkait dengan kemudahan fiskal kita di kota ini seperti apa Pak? Target jangka panjangnya? Iya, karena harus menjadi perhatian besar kita. Saya kira cukup menjadi pelajaran kita di tahun 2026 ini. Tiba-tiba dalam pembahasan APBD kita, pemerintah pusat memotong 500 miliar untuk dana transfer ke daerah. Dan catatan kita di Makassar ini dari 5,1 triliun, PAD kita hanya di angka target kita 2,1. Itu artinya 3 triliun itu adalah dana transfer. Itu menunjukkan bahwa Makassar dari sisi kemandirian fiskal itu masih sangat tergantung kepada dana transfer. Nah, ke depan saya kira pemerintah kota itu sudah harus berpikir keras bagaimana mengurangi ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat. Caranya apa? Memaksimalkan penerimaan kita dari PAD. Itu yang harus terus dipastikan. Dan yang harus dilakukan adalah pertama, bagaimana memastikan seluruh sumber-sumber pendapatan kita itu dilakukan secara efektif. Efektif itu artinya apa? Secara teori kita bisa menghitung berapa potensi sumber-sumber pendapatan ini dan berapa yang sudah digarap hari ini. Dan kalau itu dibandingkan, saya kira masih sangat bisa di-upgrade kemampuan kita untuk menambah pendapatan itu masih sangat mungkin. Selain efektivitas, kita juga harus bicara tentang efisiensi. Hari ini hampir seluruh perumda itu saya mengatakan belum efisien. Kenapa belum efisien? Mesti juga secara teori menjelaskan efisiensi itu kalau penerimaan yang diperoleh itu tidak terlalu berimplikasi pada besarnya biaya untuk mendapatkan. Karena kan sekarang di perumda kita ketika pendapatannya meningkat, biaya operasional juga ikut meningkat. Kita berharap pendapatan meningkat, biaya operasional ditata sedemikian rupa sehingga dividennya diserahkan ke pemerintah kota untuk membesarkan PAD kita itu bisa lebih
besar. Saya kira ini menjadi pekerjaan besar ke depan, karena kita masih pastikan bahwa Kota Makassar ini dengan penduduk 1,5 juta hari ini, dengan APBD 5,1 triliun, saya kira ini harus di-upgrade sehingga di tahun-tahun depan itu sudah bisa lebih besar, karena jumlah penduduk kita menjadi semakin besar. Potensinya memang sangat besar. Dan potensinya saya kira kalau kita serius untuk melakukan itu semua, kita bisa memperoleh lebih besar dari apa yang sudah kita capai hari ini, untuk pelan-pelan mengurangi ketergantungan fiskal kita kepada pemerintah pusat. Tidak bisa kita terulang ada pada kondisi yang penuh dengan ketergantungan. Apalagi menghadapi ketidakpastian ekonomi global hari ini. Betul. Tiba-tiba misalnya nanti tahun depan pemerintah pusat motong lagi dana transfernya ke pemerintah, tambah sedikit lagi. Nah, saya kira kita tidak pernah membayangkan misalnya hari ini APBD kita di 5,1, tiba-tiba tahun depan di angka kurang dari itu. Itu riskan sekali. Saya kira kita tidak mau pada sambil efisiensi pelaksanaan pemerintahan harus terus didorong untuk memastikan bahwa fiskal kita berkinerja dengan baik untuk pelaksanaan pembangunan. Baik pemirsa program podcast harian Rakyat Sosial, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hartono yang meluangkan waktu untuk hadir berbincang pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini dapat menjadi inspirasi dan menjadi pengetahuan bagi warga Makassar terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya target dan dorongan dari Dewan di dalam melakukan pengawasan kepada OPD-OPD di Makassar, di Kota Makassar, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Saya kira demikian perbincangan kita, Pak. Terima kasih banyak, dan kita akan kembali dengan isu-isu yang lebih hangat lagi dan menarik lainnya di program podcast yang akan datang. Sampai jumpa.